Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis komponen-komponen pengembangan kurikulum, khususnya pada metode dan evaluasi. Baiklah, marilah kita ikuti pada slide selanjutnya. Presentasi kali ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan teori, analisis komponen pengembangan kurikulum, khususnya metode dan evaluasi, serta kesimpulan. Latar belakang masalah. Kurikulum sebagai salah satu komponen penting pendidikan, berperan sebagai orientasi atau arah semua kegiatan pembelajaran melalui perangkat, yaitu media, pendekatan, teknik, metode, model, dan strategi, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada perkembangan zaman, tuntutan atas kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta menjalankan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Pernyataan tersebut didasarkan pada perubahan iklim masyarakat yang pasti terjadi dan terus-menerus mengalami dinamisasi, sehingga kebutuhan masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, kurikulum juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional, baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak bisa dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Tafsir menguraikan bahwa kurikulum mengandung 4 komponen, yaitu tujuan, isi, metode atau proses belajar mengajar, dan evaluasi. Menurut Hasibun, komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Ya, hampir sama ini. Komponen kurikulum merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur kurikulum yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi. Komponen-komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 3 hal yang menjadi rumusan masalah dalam kesempatan ini. Yang pertama, apa saja komponen kurikulum dalam sebuah pendidikan dan bagaimana hubungan antar komponen tersebut. Yang kedua, bagaimana peran komponen metode dalam pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, bagaimana komponen evaluasi difungsikan dalam sebuah pembelajaran. Berikutnya tinjauan teori. Tinjauan teori pertama tentang komponen-komponen kurikulum. Yang pertama adalah komponen tujuan. Tujuan dalam sebuah kurikulum merupakan tolok ukur mendasar atau ekspektasi untuk proses belajar mengajar. Kebanyakan tujuan kurikulum dibuat secara eksplisit dalam bentuk poin-poin atau list tentang skill yang ingin dicapai. Tujuan kurikulum harus mengikutkan atau memasukkan sampai sejauh mana sebuah indikator harus dicapai oleh siswa dalam suatu level atau jenjang pendidikan tertentu. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan.
Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan atau kognisi, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau afeksi, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga disebut tujuan lembaga atau tujuan institusional. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah penjabaran dari tujuan institusional yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam silabus tiap mata pelajaran atau tujuan kurikuler. Komponen yang kedua dari komponen kurikulum adalah komponen isi atau materi, yang merupakan komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, termaktub dalam bab 9 pasal 39. Komponen berikutnya yang ketiga adalah komponen metode. Metode adalah penjelasan terkait instruksi, pendekatan, prosedur, dan kegiatan rutin yang digunakan oleh guru untuk menarik siswa ke dalam pembelajaran yang bermakna. Atau dalam pengertian lain, metode ini menjadi acuan bagi guru dalam memutuskan instruksi, pendekatan, prosedur, atau kegiatan apa yang bisa mereka lakukan agar tujuan dari kurikulum yang disusun itu dapat tercapai. Metode yang diberikan beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap siswa, tuntutan tugas, serta lingkungan belajar dari siswa. Metode yang digunakan disesuaikan dengan hasil evaluasi berjalan dari pencapaian siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. Komponen keempat adalah komponen evaluasi. Merupakan komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedang siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi misalnya, berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar memadai serta murid yang normal. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik. Demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan, baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuen bahan ajar, strategi, dan media mengajar. B. Peran komponen metode dalam pengembangan kurikulum. Metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu. Berdasarkan pendapat Saiful Bahri Jamaroh dan Aswan Zain, diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran, antara lain: 1. Sebagai alat motivasi ekstrinsik.
Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. 3. Alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Dengan demikian, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat untuk setiap materi pembelajaran yang diberikan pada siswa maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. C. Fungsi komponen evaluasi dalam sebuah pembelajaran. Evaluasi menjadi komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi ini diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Evaluasi kurikulum mencakup 1. Menilai pencapaian tujuan kurikulum yang sudah ditetapkan sebelumnya. 2. Bagaimana metode yang digunakan dalam kurikulum itu efektif atau tidak. Dan yang ketiga, melihat pengaruh kurikulum itu pada prestasi yang sikap peserta didik, apakah ada kemajuan dan perkembangan. Berikutnya, analisis komponen pengembangan kurikulum, khususnya metode dan evaluasi. Beberapa tujuan metode dalam pembelajaran yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. 2. Membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. 3. Memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. 4. Mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. 5. Mengantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Dan terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi. Beberapa tujuan dari evaluasi pembelajaran, diantaranya tujuan umum dari evaluasi pembelajaran ini untuk mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh guru, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran yakni yang pertama, untuk merangsang kegiatan siswa dalam proses pembelajaran yang mungkin timbul pada diri siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. 2. Untuk mencari dan menemukan berbagai faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga bisa mendapatkan alternatif lain. Selanjutnya, fungsi dari evaluasi pembelajaran ini secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Evaluasi selektif, yang merupakan evaluasi yang biasanya digunakan oleh para guru untuk menyeleksi ataupun menyaring siswa. Misalnya, apakah siswa ini bisa diterima di sekolah tertentu,
apakah siswa ini layak dan siap untuk naik kelas. Yang kedua, evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang digunakan dalam penilaian terhadap kemampuan dan juga kelemahan dari siswa, sehingga guru bisa mengetahui sebab kelemahan dan juga bisa mencari alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan yang ketiga, evaluasi keberhasilan merupakan evaluasi yang bisa menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, komponen-komponen kurikulum terdiri dari tujuan pembelajaran, isi atau materi atau bahan pelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, agar berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswanya. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode tersebut juga menjadikan siswa juga terlatih dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses ataupun kegiatan untuk menentukan penilaian dan tindakan dalam pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh akan proses dan hasil dari perkembangan yang telah dicapai oleh siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya teknik tes lisan, teknik tes tertulis, teknik tes tindakan atau perbuatan, dan teknik tes wawancara, serta teknik tes kuesioner. Demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jelas, dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.